Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Erlisa dari kelas TRI 4C dengan NPM 24782090. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas kuis 1 dari mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Nah, di sini kuisnya kita open dengan topik modern AI. Jadi di sini untuk deskripsinya, setelah kita mempelajari mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teknis dasar prompt engineer, nah saatnya kita mengaplikasi pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi. Nah, tugas ini itu bersifat open-ended, yaitu terbuka. Nah, artinya kita dibebaskan untuk memilih kebebasan untuk menentukan topik apa yang akan kita bahas, tapi sesuai dengan perintahnya. Nah, jadi fokusnya itu pada jawaban dari AI saat kita nge-prompt, serta alur kerjanya dan kemampuan kita saat melakukan interaksi dengan AI. Nah, di sini itu kita diberikan 3 pilihan topik, ada studi buddy yaitu rekan kerja. Nah, skenarionya dengan contoh di sini kita menggunakan AI untuk merangkum jurnal yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur, atau membuat simulasi kuis untuk persiapan ujian. Nah, yang kedua ada writing assistant atau asisten penulis. Nah, dengan skenario kita menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian kita meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, mengubah tone tulisan, atau melakukan validasi fakta. Fact checking. Yang ketiga, research dan planning atau perencanaan dan riset. Nah, di sini skenario-nya kita meminta AI untuk menyusun rencana perjalanan kita atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikannya dengan dalam format data dan rapi. Oke, dari 3 topik ini, karena kita dibebaskan untuk memilih topik-topik yang diberikan, saya di sini memilih topik yang ketiga, research dan planning. Nah, di sini skenario yang saya buat adalah saya ingin berliburan atau traveling gitu, traveling entah di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri. Saya ingin meminta AI merekomendasikan tempat-tempat yang bagus untuk saya jelajahi, mungkin keindahan alamnya, makanan, atau dari kebudayaannya. Dan saya juga akan meminta AI untuk menjumlahkan berapa total keseluruhan biaya yang saya perlukan untuk saya sampai ke tempat itu. Oke, nah di sini kita langsung aja. Di sini saya menggunakan Gemini. Nah, di sini saya akan memprompt. Saya akan meminta AI memberikan rekomendasi untuk saya traveling ya. Saya ingin traveling ke tempat alam yang indah. Saya ingin traveling ke tempat alam yang unik dan budaya yang menarik. Berikan saya
rekomendasi tempat berikan saya rekomendasi tempat gimana ya? Berikan saya rekomendasi tempat untuk saya kunjungi. Berikan beberapa rekomendasi dengan penjelasan berikan saya beberapa rekomendasi tempatnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di dalam negeri. Nih, kita akan melihat jawaban dari di sini dia berdasarkan tren wisata 2026. Berarti tahun ini ya. Tahun ini tuh baru beberapa bulan sih. Nah, di sini AI-nya merekomendasikan destinasi yang menawarkan perpaduan alam yang unik, keindahan visual dan kekayaan budaya yang kuat. Nah, di sini destinasi dari dalam negeri, di sini dia memberikan di bagian timur ya, di Nusa Tenggara Timur, yaitu ada Wairebo dan Flores. Nah, di sini penjelasan dari AI-nya tentang keunikan alam dan budaya. Nah, di sini dijelaskan juga terletak di ketinggian 1,2 meter di atas permukaan laut. Desa ini sering dijuluki negeri di atas awan, yang mana kamu bisa melihat tujuh rumah adat berbentuk kerucut yang ikon yang menginap bersama warga lokal, belajar tentang tradisi suku. Nah ini ada di Sumba. Di Sumba juga di bagian timur. Nah, karena saya tadi memilih keindahan alam, jadi AI saya memberikan rekomendasi beberapa tempat yang terdapat keindahan alam yang memukau. Nah, di sini juga ada keunikan budaya, yang mana kalau daerah-daerah bagian Indonesia Timur tentang kebudayaannya itu banyak sekali yang unik dan berbeda antara Indonesia yang bagian barat ya, atau lebih tepatnya di Sumatera kalau di tempat saya. Nah, di sini juga ada di Sumatera nih, dari Sumatera Danau Toba. Ya, kita tahulah Danau Toba itu seperti apa ya. Nah, keunikan alamnya, Danau Toba vulkanik terbesar di dunia dengan pemandangan pegunungan yang dramatis. Nah, di sini juga keunikan budayanya. Ya, kita tahu kalau misalnya di Danau Toba, Sumatera Utara itu Batak ya. Orang Batak, dan mereka juga sedikit kental akan kebudayaannya. Terus kalau misalnya di luar negeri, nah Asia Selatan, Uzbekistan. Nih, saya ingin saya tidak tahu keindahan alam dari semua saya tidak tahu seperti apa keindahan alam dari semua rekomendasi yang diberikan, jadi berikan saya visual
nya dengan visualnya menggunakan gambar ya, menggunakan gambar agar saya bisa berimajinasi di tempat itu gitu ya. Nah ini dia nggak bisa lagi. Mungkin coba kita pakai ini ya. Nah, berikan saya visual dari keindahan alam di. Nah ini aja kali ya. Dan ntar deh, saya mau milih ini aja nih, ini ya. Nah di sini saya mau milih yang ini. Misal saya milih yang ini, saya mau melihat melihat dari visualnya seperti apa tempatnya agar saya bisa membayangkan ketika nanti saya ke tempat ini, saya bisa apa yang bisa saya lakukan gitu. Coba kita cari di sini ya. Nah ini dia. Nah ya ini. Nah jadi ini kayak tadi saya bilang kalau ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini cuma ada 7 rumah kerucut. Dan di sini juga backgroundnya pegunungan. Berarti ya betul, ini di atas bukit ya. Terdapat di atas bukit. Ini ada di ketinggian 1,2 meter kalau nggak salah tadi. Ya, di atas permukaan laut. Nah ini benar ya, seperti ini. Selanjutnya ketika saya mau ke sini, ini saya menggunakan ini nih. Tadi kan, di sini saya mau menjelaskan dulu. Di sini ada fitur yang bisa kita gunakan. Nah, di sini pertama ini buat gambar. Kayak visual tadi kita mau membuat gambar. Ini tadi kan kita nggak tahu ya seperti apa destinasi yang akan kita kunjungi. Nah, di sini kita meminta AI untuk menggambarkan secara jelas si destinasi yang ingin kita kunjungi tadi. Dan di sini ada kanvas. Nah, di sini kanvas itu sama aja kayak Canva. Nah, di sini bisa untuk presentasi, membuat slide gitu. Terus di sini ada di pre-research. Nah, di pre-research ini jawaban yang lengkap dari informasi di berbagai sumber gitu. Ini untuk musik. Ini saya juga baru tahu buat musik. Terus ini pembelajaran terpadu, yaitu untuk kita belajar. Ini cocok untuk kita belajar karena bisa membantu kita langkah demi langkah agar bisa menguasai materi itu. Nah, misal kita mau UTS gitu. Kita mau UTS berarti 8 minggu kan. Berarti dari 8 minggu itu misal kita ada 8 materi. 7 materi. Ada 7 materi. Berarti di sini mungkin kita bisa masukkan ke 7 materi file. Di sini nih kita tinggal klik aja tambahkan file. Di sini upload file kita. Nih, gini ya. Nah, di sini kita tinggal upload aja file ke 7 file kita. Nah, ketika kita sudah upload, nah di sini kita tinggal prompt. Seperti kita tinggal prompt aja kayak
dari 7 materi ini, berikan saya rangkuman secara jelas agar saya bisa memahami ketujuh materi ini untuk bahan saya UTS seperti itu. Terus di sini juga ada upload drive. Nah, di sini kita upload drive ya. Ini untuk nyambung ke drive-nya. Terus nah, di sini kita untuk menambahkan foto. Misal kita mau misal kita mau dari foto ini, misal kita mau buat di sini itu ada kita coba ya. Coba. Ini untuk upload note. Coba ya, di sini saya mau nyoba. Ini sama aja kayak tadi. Di sini kita mau gambarnya. Oh ya, nih. Buatlah gambar ini lebih dramatis lagi dengan langit biru gitu ya, coba. Langit biru. Nah, di sini juga kita bisa mengedit foto kita menggunakan ini AI ini. Oke, ini nanti deh dijelasin. Kita sini dulu ya. Ini tadi ada jam juga. Oke, emang ini AI kalau misalnya kita mau mengedit foto itu pasti membutuhkan beberapa waktu. Ya, karena dia juga harus berpikir gitu dari foto yang kita berikan. Jadi dia juga membuat foto itu sesuai dengan perintah dari kita gitu. Ya. Nah, ini nih WI. Jadi Werebo itu salah satu destinasi di Kabupaten Manggarai, terletak benar ya di 1,2 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini juga dikelilingi 7 rumah utama. Nah, coba saya di sini mau baca. Utama sebagai Baruniang. Nah, Werebo ini dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012 dengan menyisihkan 42 negara. Nah, Wai sendiri dalam bahasa Manggarai artinya air. Penulisan Werebo menggunakan satu kata dan tidak memakai spasi seperti tertulis di media. Oke, wow. Desa ini sudah berumur 1.200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20. Wow, ini udah sama ya, berarti benar ya. Tentang kebudayaan, keindahan alam dari si Werebo ya. Nah, ini ya. Ini gambaran AI lah. Selanjutnya apa yang harus saya persiapkan kalau saya mau ke desa ini? Oke, saya memastikan saya jadi sekarang Werebo akan menjadi
destinasi yang akan saya kunjungi. Nah, yang saya akan kunjungi. Sebelumnya kan aku nggak tahu nih ya. Saya nggak tahu nih tentang apa ya, keunikan-keunikan yang ada di Wherebo ini. Tapi saya belum mengetahui lebih dalam tentang Wherebo ini. Wherebo ini tentang bagaimana adat di sana. Apakah wisatawan boleh masuk? Bagaimana adat di sana? Bagaimana masyarakat yang ada di sana, kebudayaannya, bagaimana kebudayaannya, apa aja yang ada di sana, perjalanan yang bisa ditempuh. Terus apa lagi ya? Coba ini dulu ya. Oke, karena lokasinya yang terpencil di Pegunungan Manggarai Adat sana masih murni. Nah, di sini panduannya nih. Nah, jadi di sini saya akan membacakan jawaban dari AI saya. Jadi di sini kehidupan masyarakat dan adatnya. Oke, ini menjawab pertanyaan saya, bagaimana adat dan masyarakat yang ada di sana ya. Jadi masyarakat Wherebo ini di sana menjunjung tinggi warisan leluhur. Oke. Dan mereka juga percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang tokoh bernama Empu Maro. Nah, jadi masyarakatnya itu di sana ramah, bersahaja, dan menganggap wisatawan sebagai tamu keluarga. Nah, mereka juga di sana hidup bertani, cengkeh, dan hasil hutan. Jadi mereka itu sama saja benar yang dikatakan ini, seperti kita kembali ke masa lalu, karena kehidupan di sana masyarakatnya itu hanya berkebun, dan mereka juga, dan di situ juga adatnya masih kental, terlihat ya, karena mereka hidup di atas pegunungan dan hanya ada 7 rumah di sana. Terus di sini juga ada upacara penting. Jika kamu datang di waktu yang tepat, biasanya bulan November, kamu bisa melihat upacara adat sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Oh ya, ini biasa di suku-suku lain juga biasa kalau panen padi biasanya ada adat istiadatnya setelah panen padi itu. Dan ini juga sama, atas rasa syukur terhadap panen dilimpahkan oleh kecukupan dari alam. Nah, di sini juga ada aturan untuk wisatawan. Nah, kita bisa belajar ya, agar ketika kita di sana, kita tahu apa aja yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi wisatawan sangat diperbolehkan masuk. Berarti kita boleh masuk, namun ada protokol adat yang wajib kita ikuti. Nah, kalau kita mau masuk, berarti kita harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, begitu tiba, kamu harus melapor ke rumah
utama atau gedung rumah gendang untuk mengikuti ritual walu. Ini adalah ritual penyambutan agar tamu diterima secara spiritual oleh leluhur. Kayak ini ya, yang menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Jadi apa aja yang ada di sana, membraniang oh ya, ini yang seperti diucapkan di sini ya. Nih, itu rumahnya itu dinamakan membraniang. Ada 7 rumah berbentuk kerucut yang memiliki 3 tingkat. Setiap tingkat punya fungsi yang berbeda, mulai dari tempat tinggal hingga tempat menyimpan cadangan makanan dan benih. Kopi Werebo, desa ini terkenal dengan kopinya yang khas. Kita juga bisa melihat proses pengolahannya. Berarti mereka ini memanen dan mengolahnya sendiri secara tradisional. Pemandangan bintang star, karena tidak ada polusi. Karena mereka nggak ada polusi, nggak ada listrik juga. Dan listrik yang terbatas. Berarti ada listrik, mungkin nggak kayak kita ya di sini banyak, mungkin hanya pencahayaan yang mereka gunakan. Nah, biasanya dari panel surya. Langit malam sangat memukau, ya pastinya sih, karena pasti kan sejuk ya di atas gunung juga. Kebudayaan di sana masih kolektif. Semua keputusan diambil melalui musyawarah di rumah adat, di rumah utama, di rumah apa tadi? Gendang. Mereka juga memiliki kain tenun. Yang biasa ditenun itu ya, yang biasa ditenun. Kita juga bisa melihat proses pembuatannya oleh para perempuan yang ada di sana. Musik tradisional dan tarian sesekali ditampilkan dalam upacara adat tertentu. Ini sama aja kayak kalau di Lampung itu tarian yang menyambut tamu itu ya, sama aja. Terus perjalanan menuju ke sana. Nah, di sini ada tantangannya. Lokasinya, karena lokasinya itu tersembunyi dan dia itu di gunung kan. Nah, jadi rutenya di sini biasanya dari Labuan Bajo menuju Desa Dange sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan UIU. Trekkingnya dari Dange kita harus berjalan kaki mendaki gunung 7 sampai 9 km, sekitar 2 hingga 4 jam tergantung kecepatan kita saat berjalan. Medannya, jalur trekkingnya berupa jalan yang setapak melewati hutan yang rimbun. Medannya cukup menanjak dan menanjak. Pastikan kondisi fisikmu firman. Ini sama aja kayak kita mau ini manjat gunung, naik gunung, manjat gunung. Nah, di sini ada tips sebelum berangkat yang harus kita persiapkan. Pertama, di sini kita membawa pakaian hangat karena di sana pergunungan pastinya dingin, apalagi di malam hari ya, pasti dingin. Terus nggak ada internet di sana. Logistik, kita harus menyiapkan persiapan logistik seperti senter, obat-obatan, makanan, sepatu, sandal, gitu. Pastinya uang tunai ya, untuk biaya menginap, makan. Oke, coba di sini saya akan menggunakan fitur Rich. Nah, ini nggak bisa ya, harus percakapan baru. Ya, percakapan baru. Memilih alat ini menggunakan. Coba kita percakapan baru ya. Jadi saya ingin berliburan ke Werebo ya. Enggak, jangan. Karena tadi Werebo itu pegunungan. Nih, saya ingin kemana ya? Nggak apa-apa deh, Werebo. Saya ingin
saya ingin traveling ke Werebo. Saya ingin traveling, tetapi saya belum banyak mengetahui tentang Rebo ini. Coba ya, dia akan membuat research. Nah, ini ya, coba kita lihat tentang Werebo ini. Ini ya. Ini dari Wikipedia dia. Nah, di sini dia akan membuatkan rencana penelitian untuk Werebo. Nah, ini ya penelitiannya. Oh, di sini ada panduan lengkap wisata Werebo. Nah, jadi dia memberikan website tentang semua Werebo. Di sini ada apa aja nih? Banyak nih. Ada tentang trip, lokasinya, terus ini Brangniang itu tentang rumahnya, 7 rumah tadi. Terus tiket pesawat. Nah, dia memberikan semua yang kita butuhkan dari apa ya? Semua informasi tentang Werebo itu sendiri, dari apa ya? Keindahan alamnya, lokasinya, rumahnya, terus pariwisatanya. Terus di sini juga mana tadi? Nih ada tiket, berarti biaya tiket pesawat menuju ke sana. Terus di sini juga dia memberikan, selain keunikan dan adat istiadat yang ada, dia memberikan open trip. Kalau kita mau ke Werebo, misalkan kita nggak tahu nih Werebo itu, oke, kita tahu Werebo ada di NTT, tapi kita nggak tahu kan, karena kita nggak pernah ke NTT atau Indonesia bagian timur sana, dan kita juga masih kayak sedikit awam, mungkin karena perbedaan bahasa juga dengan mereka. Kita di sini bisa menggunakan open trip. Ada beberapa nih open tripnya. Kalau misalnya kita mau memakai jasa open trip itu, di sini juga ada harga tiketnya, diberikan harga tiketnya. Terus apa lagi? Ada lokasinya, di sini diberikan lokasinya, coba nih ya. Ini ada lokasi. Nah, ini Werebo lokasi ya. Wah, sama. Ini kalau harga tiketnya dia berikan untuk travel, ini apa ya? Travel, lupa lagi ini, ID trip. Nah, di sini juga ada tips, dia memberikan tips. Ini kalau dari Bandar Lampung. Nah, ini apa ya? Untuk apa sih kita ngecek harga tiket ya? Nih, dia berikan ini juga. Terus ini apa? Ini, oh ya, ini tiket masuk ke Werebonya. Ini kalau dari Bandar Lampung ke itu, wow, lumayan harganya. Oke, jadi dia memberikan semua panduannya ya. Dia tidak hanya menjelaskan tentang apa itu Werebo, di mana itu Werebo, ada apa aja di Werebo, tapi dia juga menjelaskan semuanya nih, dari keunikan alamnya, terus menyusun logistik kita saat di perjalanan. Nih, banyak nih udah jadi nih. Nih analisis.
tentang arsitektur. Oke, ini yang udah kita baca tadi. Di sini ada asal-usul masyarakat Werebo. Jadi sejarahnya, Werebo ini perakat pada legenda migrasi lintas pulau yang menghubungkan identitas masyarakat Pegunungan Flores dengan wilayah Sumatera Barat berdasarkan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-menurun. Pendiri desa ini adalah seorang tokoh bernama Empro Maro. Oh, yang diyakini berasal dari Minangkabau. Ini dari Padang ya, leluhurnya. Nah, Empro Maro dikisahkan berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya mendapatkan wahyu spiritual melalui mimpi untuk menetap secara permanen di lembah Werebo hingga saat ini masyarakat Werebo telah memasuki generasi ke-19. Oh, seperti itu. Kehidupan sosial di Werebo diatur oleh sistem kekerabatan patrilineal yang ketat di mana garis keturunan laki-laki menentukan hak waris, status sosial, dan peraturan dalam adat upacara beberapa berbeda dengan banyak desa tradisional lainnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai klan. Werebo hanya dihuni oleh satu klan tunggal. Apa itu klan? Oh, di sini juga memberikan identitas, strategi, dan struktur budaya. Nah, di sini kita bisa pelajari tentang pendiri, sistem kekerabatannya, terus agama dan keyakinannya itu Katolik. Walaupun mereka agamanya Katolik, tetapi mereka tuh punya keyakinan terhadap leluhur ya, nenek moyang. Terus ada simbol otoritas yang gendeng itu rumah kerucut mereka. Terus ini juga Werebo juga udah diakui secara global. Nah, bahasanya pakai Manggarai. Ini rumah. Nah, ini rumah yang tinggi dan bulat. Ada sertifikasi fungsional 5 tingkat. Oh, yang tadi udah saya jelaskan. Jadi dari rumah itu tuh ada apa ya? Ada fungsionalnya nih. Desain interior Mambruu Niang dibagi menjadi 5 tingkat vertikal yang masing-masing memiliki fungsi sosioekonomis dan spiritual yang sangat spesifik, mencerminkan efisiensi hidup dalam isolasi geografis. Oke. Sini ada luhur, yaitu tenda yang merupakan lantai atau tingkat pertama, yang menjadi pusat kehidupan. Terus ada labo, tingkat kedua yang berfungsi sebagai loteng. Loteng untuk bahan makanan mereka, rumah tangga, dan kebutuhan logistik lainnya. Ada letar, yaitu di lantai ketiga, pertukaran bagi penyimpan benih. Oh, ini untuk apa ya? Ibaratnya gudang untuk menaruh hasil panen mereka gitu. Lemparae yang keempat yang berfungsi sebagai area penyimpanan stok cadangan makanan yang digunakan dalam ini sama sih kayak nomor 3. Kalau misalnya nomor 3 itu kan untuk menyimpan apa sih namanya? Stok penyimpanan benih tanaman itu yang untuk mereka tanam lagi. Kalau yang nomor 4 itu menaruh stok cadangan makanan agar saat kondisi darurat bisa mereka gunakan. Dan di puncak itu yang dianggap paling sakral, tempat digunakan khusus untuk menaruh sesajin bagi roh. Bisa dibilang yang kelima ini untuk mereka beribadah gitu lah ya. Nah, ini rumah adatnya berbagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sini ada nama-nama identitas dari ketujuh Membraunia itu. Dan di sini juga ada logistiknya dari ini.
Nah, di sini juga ada estimasi biaya transport darat. Ini berdasarkan tahun 2024 sampai 2025 ya. Nih, rutenya. Lumayan juga. Ojek motor. Oh, di sini ada. Oh, ini apa? One way ini segini. Oh, ini jenis kendaraannya. Untuk tadi ya dari Labuan Bajo ke Dange enggak kalau nggak salah. Kayak range harganya segini. Wow, lumayan juga. Ini travel gunungnya, sewa motor. Ini untuk kalau kita mau pakai ojek. Nah, di sini ada tantangan geografis yang pastinya tantangannya tadi itu karena dia pegunungan, pasti tantangannya itu apa sih trekking ya? Trekking ya. Ya kan, hill trek. Ya, ini trekkingnya. Nah, nih di sini manajemen risiko gigitan lintah karena di alam ya pastinya banyak hewan juga. Nah, berarti kalau kita mau ke Wairebo, berarti kita harus memastikan fisik kita sedang kuat, sedang fit, jangan lagi lemah karena kita sama aja mau naik gunung. Nah, di sini ada protokol atau etika kita saat kita mengunjungi daerah ini. Di sini ada hukum adat yang harus kita hormati dan kita juga harus mengikuti peraturan yang mereka buat. Selama berada di permukiman, terdapat kode etik yang dapat dipenuhi menjaga kesakralan, berpakaian, dan berperilaku. Oke, nah kalau kita mau mendokumentasikan foto atau video, kita harus meminta izin dulu ke penduduk lokalnya. Nah, penggunaan drone tidak diperbolehkan tanpa izin tertulis dari pihak adat. Berarti kita harus izin secara resmi ya. Ya, bisa dibilang kehidupan dalam isolasi ya, karena fasilitas dan pengalaman digital. Karena mereka sama aja kayak zaman dulu gitu ya. Oke. Nah, ini ada struktur biaya dan fasilitas kunjungan. Nah, di sini juga udah lengkap. Oke. Berarti kalau banyak nih. Jadi berapa? Oke, ini banyak nih. Ini lengkap nih. Oke, di sini. Oke, ini kita udah mengetahui dan di sini juga banyak range harganya, banyak banget. Coba ya, di sini yang tadi saya mau nanya. Nah, jika saya ingin mengunjungi wisata ini, berapa biaya yang harus saya siapkan secara keseluruhan. Oke, di sini dia akan memberikan jawabannya seperti apa nih, kita lihat. Oke, di sini dia jawabannya kayak gini.
Jadi dia merekomendasikan OpenTrip ya. Oh ini, posisi saya sekarang ada di Bandar Lampung. Jadi berapa biaya yang harus saya siapkan kalau saya perginya dari Bandar Lampung? Nah ini dia juga memberikan Google Map ya. Oke. Nah, di sini pertama dia memberikan range harga tiket pesawat pulang pergi itu segini ya. Lumayan juga. Ini saya tulis deh. Mana pena tadi ya? Ada lagi. Terus setelah kita mendarat di Labuan Bajo sana, kita pakai OpenTrip. Pakai OpenTrip itu 2 juta, kalau kita mandiri itu 1,2, berarti ini hitunglah 5.500.000. Misal kita pakai OpenTrip karena kita nggak tahu ya, jadi 7 juta. 7.500.000. Nah, sudah 7.500.000 dan ditambah penginapannya. Misal kita mau 3 hari aja. 3 hari aja. Berarti kita itu rata-ratanya 300 lah ya, 300 kali 3 berarti 900 ditambah 7 juta. Di sini ada nggak sih? Ditambah 7 juta 900, 8 juta 400. 8 juta 400. Ada makan dan transport 250 lah kita itu per hari, dikali 3 berarti 750 ditambah 9 juta berapa tadi ya? 400. 9 juta 150. Wow, lumayan juga nih. Berarti 10 jutaan lah ya. Kita membutuhkan dana 10 jutaan untuk tiket pesawat, untuk OpenTrip-nya, terus penginapannya dan makannya. Makan dan transport lokal. Pastinya kan siapa tahu kita mau naik ojek ke gunungnya, bisa jadi. Dan dia juga memberikan 8.500.000 sampai 10 juta, beneran 10 juta. Dia juga memberikan nih untuk kita mau traveling. Oke, berarti apa ya? Oke, jadi sudah terjawab dari yang tadinya saya nggak tahu saya mau traveling kemana. Tadi AI yang merekomendasikan saya ke tempat-tempat alam dan saya tertarik untuk ke mana ini? Werebo. Terus dijelaskan juga Werebo ini terletak di mana, apa keindahan alamnya, apa adat istiadat yang ada di sana, peraturan apa yang ada di sana, terus bagaimana keindahan alamnya, keunikan adat istiadatnya, dan range harga dari Bandar Lampung menuju sana, dari transportasi, biaya makan, biaya penginapan, dan biaya OpenTrip-nya
pas mau naik ke gunungnya, apa lagi yang mau ditanyain ya? Mungkin itu aja saja sih kalau misalnya tujuan kita mau traveling gitu ya. Kita harus tahu dulu kita mau traveling kemana, tempatnya bagaimana, tempat yang ada di bagian mana, keindahan alamnya seperti apa. Kalau memang kita ingin keindahan alam tersebut, terus adat istiadat yang ada di sana itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan kita juga harus tahu kondisi di sana itu bagaimana. Dan yang pastinya kita harus tahu biaya transportasi jika kita ingin mengunjungi destinasi tersebut. Terus mungkin kalau misalnya kan kita udah tahu nih keindahan alamnya kayak gimana, orang-orang di sana kayak gimana, kita udah tahu semua kan. Misal kita mau tahu makanannya, bagaimana makanan di sana? Karena saya tidak tahu sama sekali tentang makanan di daerah sana seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat. Biasanya kalau misalnya Indonesia bagian timur itu pasti makanannya kayak papeda. Nah, lauk paukan. Nah, di sini juga ada nih makanannya apa sih? Khas ya, makanan khas mereka. Ayam kari. Cemilan, rabok. Oh, ini rabok. Tepung beras dan parutan kelapa gula. Sombu singkong kering. Terus kopi, karena mereka petani kopi ya, dan memiliki ciri khas kopi mereka itu. Dan makanan di sana juga ada halal dan non halal, karena agama dari yang disebutkan tadi itu mereka agamanya Katolik ya. Oke, itu makanan-makanan yang ada di sana. Oke, kita udah tahu makanan-makanannya. Apalagi biasanya kalau yang mau kita persiapkan ketika kita ingin berangkat traveling, selain kita kan tadi udah tahu kita mau kemana, apa destinasinya, bagaimana tempatnya, apa keunikan alamnya, apa keindahan alamnya, bagaimana masyarakat di sana, bagaimana apa kondisi di sana, bagaimana peraturan dan adat istiadat yang ada di sana. Dan kita juga tahu di sana minim listrik. Terus kita juga sudah mengetahui range harganya, biaya. Kita udah tahu makanannya. Oke, mungkin cukup sih. Mungkin cukup penjelasan dari saya karena kita sudah hampir mengetahui tentang si Rebo ini, tentang yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, di sini kita tadi sudah menunjukkan proses interaksinya ya. Oke, mungkin ini sudah sesuai dengan yang ada di perintahnya dan saya sudah menjelaskannya tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.